Ya, slide berikut. Jadi secara umum, oke, secara umum pemeriksaan imunohistokimia itu adalah suatu metode untuk mendeteksi protein. Sebenarnya molekul-molekul yang ada di dalam sel dari level DNA, messenger RNA sampai hasil dari translasi messenger RNA untuk membentuk protein itu bisa dideteksi. Jadi DNA bisa dideteksi dengan menggunakan metode PCR, Southern blotting, RNA bisa dideteksi dengan metode RT-PCR, real-time PCR, in situ hybridization, dan Norton blot. Kemudian untuk mendeteksi adanya protein, bisa menggunakan metode imunohistokimia, immunofluorescence, Western blotting, dan ELISA. Mungkin yang ada praktikumnya adalah yang ELISA, ya. Imunohistokimia karena materialnya, karena bahannya adalah jaringan atau sel-sel yang diambil dari tubuh manusia dengan berbagai cara, kemudian ditempatkan di objek gelas, ya, baru diwarnai dengan metode imunohistokimia. Lanjut. Jadi kalau saya ditanya, metode imunohistokimia ini untuk mendeteksi apa? DNA kah? Messenger RNA kah? Atau gen atau apa gitu ya? Jawabannya adalah protein. Jadi apa itu imunohistokimia? Adalah metode untuk mendeteksi adanya molekul atau protein yang spesifik, ya, protein atau molekul yang spesifik pada sel atau jaringan berdasarkan reaksi antigen antibodi. Ya. Bahannya, materialnya, jaringan. Jaringan bisa dari paraffin block atau frozen section ataupun dari sel yang didapatkan dari smear, kemudian didapatkan dari kultur sel, kemudian bisa didapatkan dari FNA juga. Oke, slide berikut. Tujuan dari imunohistokimia. Ya. Tujuan dari imunohistokimia untuk mempelajari marker selular, ya, untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi marker selular. Dan kalau misalnya sudah ketahuan ini marker apa, marker A, B, dan C, maka itu akan membantu menentukan fenotipe yang spesifik. Fenotipe, kenapa fenotipe? Fenotipe karena protein yang dideteksi. Kalau genotype berarti level DNA atau messenger RNA yang bisa dideteksi. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan penegakan diagnosis, prognosis, terapi, dan mendapatkan informasi yang terkait dengan penyakit. Lanjut. Nah, untuk kepentingan diagnosis, ya, ini sangat berguna sekali. Pada beberapa jenis tumor, itu tidak bisa dibedakan. Kadang-kadang tidak bisa dibedakan, oh ini limfoma kah, ini karsinoma kah, ini sarkoma kah, tanpa bantuan imunohistokimia. Ya. Ada tumor-tumor tertentu yang sulit ditegakkan. Sementara diagnosis itu sebenarnya semakin spesifik semakin bagus karena itu menentukan jenis pengobatan yang harus diambil pada pasien. Contoh misalnya limfoma, ada markernya bahwa ini adalah limfoma. Kalau sel-sel yang sudah dideteksi itu ternyata memang semua berasal dari limfoid, berarti kita bisa yakin bahwa itu adalah limfoma, ya, dengan LCA positif. Tapi kalau hanya dengan pemeriksaan rutin saja, kita tidak tahu bahwa ini adalah limfoma. Ya, kadang-kadang nggak tahu limfoma. Masih bisa dibuat diferensial diagnosis dengan karsinoma, ataupun sarkoma, ataupun kadang-kadang melanoma. Jadi ada markernya masing-masing. Ada yang cukup hanya dengan satu marker, ya. Tetapi ada yang tidak cukup dengan satu marker. Dia harus butuh beberapa marker atau yang disebut dengan panel. Oke, next. Nah, sejarahnya imunohistokimia ya ditemukan tahun 1941, ya.
awalnya menggunakan antibodi yang dilabel dengan fluorescence untuk mengidentifikasi antigen pada jaringan. Terus dikembangkan sampai sekarang begitu banyak sistem yang dipakai untuk deteksi ya pada metode ini. Saya coba join di komputer yang satunya, siapa tahu bisa. Oke. Next slide. Nah, prinsip pemeriksaan imunohistokimia itu, prinsip metodenya adalah yang pertama, harus ada primary antibody. Primary antibody itu adalah antibody yang akan mengenali antigen, ya, mengenali antigen yang spesifik. Antigennya ada di mana? Antigennya yang akan kita periksa apakah ada di dalam sel atau bisa di luar sel. Di dalam sel bisa pada dindingnya, bisa pada sitoplasmanya, bisa pada inti sel. Oke, kemudian setelah antigen dan antibodi itu berikatan membentuk satu kompleks, maka akan berikatan lagi, akan mengikat lagi secondary antibody, antibodi yang kedua, ya, yang telah dikonjugasikan dengan enzim. Ya, itulah secondary enzyme conjugated antibody. Jadi kalau misalnya di gambar ini adalah yang berwarna hijau. Yang first antibody yang berwarna merah, ya, yang antigennya adalah yang berwarna ungu. Kemudian secondary antibody adalah yang berwarna hijau dan enzim adalah yang berwarna biru. Kemudian dikasih lagi kromogen, ya, kromogen satu warna. Kalau misalnya ada reaksi ini, maka enzim yang tadi, yang berikatan tadi akan merubah ya kromogen, membuat dia berpendar sehingga bisa dideteksi. Jadi ini prinsip dari imunohistokimia. Ada primary antibody, ada secondary antibody, ada kromogen yang diperlukan untuk visualisasi. Next slide. Nah, terminologinya. Antigen adalah semua molekul yang dapat memicu respon antibodi. Itu disebut antigen. Epitop adalah bagian dari antigen yang bisa bereaksi dengan antibodi. Jadi kalau misalnya antigen itu kadang-kadang tidak semua bagiannya bisa bereaksi dengan antibodi, bisa dikenali oleh antibodi. Nah, antibodi sendiri itu apa? Imunoglobulin, ya. Umumnya imunoglobulin G atau glikoprotein yang berikatan dengan afinitas yang tinggi dan spesifik pada antigen. Ada dua jenis antibodi yang dipakai untuk pemeriksaan ini, ada poliklonal, ya. Ada monoklonal antibody. Poliklonal antibody ya dihasilkan dari berbagai jenis sel atau lebih dari satu macam sel, different sel, atau lebih dari satu jenis sel, lebih dari satu sel. Ya. Monoklonal antibody diproduksi dari individual sel, ya, individual klon dari sel plasma. Nah, antibodi dia dapat dari mana? Sekarang banyak sekali farmasi-farmasi atau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan antibodi secara komersial. Next slide. Kemudian istilah apa lagi yang lain yang digunakan, ya? Ada istilah antigen retrieval, retrieve, mengangkat, memunculkan kembali, ya, antigen. Kadang-kadang antigen itu sebenarnya ada di jaringan, ya, bisa tidak terdeteksi karena dia tertutupi atau dia tidak imunogenik. Ya. Bagaimana cara memunculkan antigen ini sehingga bisa dideteksi, itulah yang disebut dengan antigen retrieval. Jadi semua proses yang dilakukan untuk mengembalikan immunoreactivity dari
jaringan itu disebut antigen retrieval. Kenapa? Karena ketika jaringan difiksasi dengan formalin, maka formalin ini bisa menyebabkan tidak reaktifnya antigen tersebut. Jadi dia seperti kayak membentuk penutup gitu, menutupi antigen. Metode yang dipakai untuk antigen retrieval apa saja? Ya, metode enzimatik, ya, protease, digestion. Jadi menggunakan enzim protease atau menggunakan pemanasan, ya, heat induced epitope retrieval. Ya, dipanaskan di mana? Ya, microwave, autoclave, pressure cooker ini adalah salah satu jadi alat-alat dapur yang bisa dipakai di dapur, bisa dipakai di lab juga. Next. Nah, si antigen yang ini sama saja ya prinsip tadi, bahwa ini ada antigen yang merah, kemudian antibodi akan mengenal antigen pada bagian yang FAB, ya, fragment antigen binding. Ya. Ada FC portion, ada FAB portion. Ya, lanjut. Antibodi banyak sekali jenisnya. Ya, salah satu antibodi, bukan salah satu, sebagian antibodi yang biasa dipakai di lab yang tertera di layar sekarang. Tapi ini hanya sebagian kecil, banyak sekali yang lain yang biasa dipakai. LCA ini tadi untuk menentukan asal limfoid, aktin menandai smooth muscle, VEGF untuk angiogenesis, Ki67 untuk proliferative marker, kemudian penanda apoptosis, epithelial marker, macam-macam jenisnya, ya. Karena kalau misalnya tidak ada marker yang spesifik, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan ini jenis sel apa gitu. Ya, lanjut. Nah, tadi antibodi yang dipakai itu ada dua, poliklonal dan monoklonal. Poliklonal, bagaimana poliklonal? Itu lebih cepat dan mudah didapat, ya. Dia sensitif, ya. Langsung cepat mengenali antigen tetapi kurang spesifik. Artinya sensitif, misalnya dia harus antibodi ini akan mengenal antigen yang berwarna merah. Jadi asal ada yang berwarna merah, mau merah kotak-kotak, mau merah garis-garis, pokoknya ada merahnya dia akan dikenali. Ya. Tapi kurang spesifik. Padahal seharusnya merah yang mana yang harus dia kenali adalah merah yang tidak merah yang tidak ada garisnya atau tidak ada kotaknya dan sebagainya. Bentar, baterai. Ya, kalau yang monoklonal dia lebih spesifik. Semakin spesifik suatu antibodi, berarti dia akan kurang sensitif. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini adalah suatu metode untuk menghasilkan monoklonal antibody. Ya, di mana misalnya tikus percobaan diinjeksikan antigen dan tikus tersebut tubuhnya bereaksi membentuk antibody terhadap antigen tersebut. Nah, antibody dalam hal ini sel plasma yang menghasilkan antibody, ya, dan antibody itu masih melekat di permukaan dalam bentuk BCR, B-cell receptor, itu diambil satu saja, ya, dan itu difusion dengan
sel tumor asal sel plasma. Kenapa sel tumor? Kemampuan sel tumor untuk proliferasi tidak terkendali, immortalized, itu yang dipakai. Dan akhirnya dia bisa akan dikultur lagi dan akan terjadi proliferasi dan kemudian diisolasi lah antibodi yang dihasilkan dari hasil kultur ini. Nah, bisa didapatlah suatu bahan untuk metode imunohistokimia. Next. Nah, bagaimana sistem deteksi pada imunohistokimia? Ada dua, direct dan indirect. Direct. Ya. Apa artinya direct? Primary antibody yang dilabel. Indirect, ya, secondary antibody yang dilabel. Artinya kalau misalnya direct itu hanya menggunakan satu antibody. Nah, ini lebih cenderung mahal dibanding dengan menggunakan secondary antibody. Ya. Kenapa? Karena secondary antibody itu secara umum. First antibody itulah yang spesifik. Next. Nah, metode deteksi indirect ini yang banyak digunakan di lab dan sudah dikembangkan berbagai metode. Ada namanya peroksidase, antiperoksidase, ada afidin biotin peroksidase yang umum digunakan di lab. Apa bedanya? Bedanya dari struktur glikoprotein yang dipakai yang bisa mengenali primary antibody, kemudian ya membentuk kompleks, ya membentuk kompleks dengan secondary antibody, kemudian akan develop warna dengan menggunakan enzim tertentu. Next. Ini sama ya prinsipnya. Jadi pakai objek gelas tuh. Ada jaringan di situ, ada sel yang mau dideteksi, ada antigen yang spesifik yang mau dikenali. Nah, dikasihlah first antibody. Ya. Itu antibody itu yang berbentuk huruf Y terbalik itu. Terus tentu saja kalian mikir, ya kayak gimana dikasih antibody? Antibody itu seperti tetes, ya diteteskan saja di atas objek gelas, itu diencerkan, diteteskan, kemudian diinkubasi. Diinkubasi artinya disimpan berapa lama? Bisa 1 jam, bisa overnight, tergantung jenis antibody. Ya, tergantung jenis antibody yang dipakai yang sudah dioptimasi gitu, sudah dites di lab. Ada yang misalnya inkubasi hanya 1 jam saja dia sudah bisa berikatan. Ada yang nanti overnight baru bisa berikatan dengan baik dan menghasilkan reaksi yang bisa dideteksi. Nah, oke. Jadi ini primary antibody. Next. Yang kuning dilanjutkan lagi dikasih secondary antibody yang berikatan dengan biotin. Lanjut. Kemudian yang dikasih enzim label Horseradius peroksidase. Ya, dengan streptofidin. Dikasih lagi satu warna. Satu warna. Kalau tanpa ada satu warna kromogen, maka gimana cara bisa melihatnya gitu. Ya, harus ada satu warna untuk visualisasi. Enzim yang dipakai bisa Horseradius peroksidase, alkali fosfatase, glukos oksidase. Yang itu yang umum dipakai. Substrat untuk enzim ada di aminobensidin, aminoetil karbasol, naftol. Ini satu warna. Ya. Kalau ada enzimnya maka akan menghasilkan satu warna seperti dasarnya, misalnya dia menghasilkan warna coklat. Ya udah kita akan mendeteksi adanya warna coklat atau merah atau hijau, biru. Nah, ini menggunakan DAB. Ini adalah pemeriksaan VEGF pada plasenta. Ya, jadi yang coklat-coklat itu menunjukkan adanya marker, adanya molekul VEGF, vascular endothelial growth factor, yang dia akan terindus kalau hipoksia dan dia akan memicu proliferasi kapiler pembuluh darah. Nah, kalau yang ini yang mana? Ini juga yang coklat juga warna dengan menggunakan DAB.
Nah, ini adalah imunohistokimia untuk mendeteksi adanya reseptor progesteron, dan ini umum atau dipakai untuk pemeriksaan reseptor pada pasien-pasien dengan breast cancer, kanker payudara. Dan ini sudah SOP standar gitu, bahwa setiap penderita kanker payudara harus diperiksa jaringannya dengan menggunakan beberapa marker. Pertama, estrogen reseptor, progesteron reseptor, HER2, dan Ki67. Kenapa? Karena itu menentukan jenis pengobatan. Jadi yang coklat, misalnya banyak seperti ini coklat-coklatnya, nuclear staining, itu disebutlah positif, judge as positif. Apa artinya? Oke, berarti layak dikasih hormonal terapi, yaitu progesteron. Karena ada reseptor yang cocok. Kalau tidak ada reseptornya, ngapain kasih obat? Ya, itu gunanya. Yang selain untuk pengobatan, untuk menentukan prognosis juga. Estrogen sama. Ya, prinsipnya sama estrogen. Boleh. Tidak ada nih. Oke, lanjut sama ya prinsipnya untuk estrogen reseptor. Nah, sekarang apakah pemeriksaan ini selalu berhasil dan faktor apa yang mempengaruhi hasil yang bagus untuk pemeriksaan imunohistokimia ini adalah tergantung dari berbagai fase yang harus dilewati. Apakah dilaksanakan dengan standar atau tidak? Ya, ada fase preanalitik, fase analitik, dan fase post-analitik. Apa artinya dan mulai kapan? Fase preanalitik itu mulai dari jaringan itu diambil dari tubuh pasien sampai difiksasi. Analitik ketika dilakukan pemeriksaan di laboratorium, ya, dan post-analitik ketika diinterpretasi hasil tersebut. Nah, untuk pemeriksaan ini itu hasilnya semi kuantitatif sebenarnya. Jadi yang periksa bukan mesin, yang periksa adalah mata. Ya, mata seorang patolog untuk mendeteksi ini apa gitu, positif berapa. Ya, jadi subjektivitas juga ada, tetapi kalau sudah sering melihat, pasti dia bisa menjaga kompetensi bahwa dan sudah ada standarnya bahwa ini oke, ini adalah positif, ini negatif. Next. Apa sih gunanya pemeriksaan ini gitu? Ini dikasih contoh pemeriksaan imunohistokimia ini apa gunanya? Ini contohnya pada breast pathology, pada kanker payudara. Pertama, ya baru pada satu cancer. Nah, itu pada umumnya dipakai untuk yang tadi awal ya, diagnosis, kemudian penentuan prognosis, terapi. Nah, sekarang fungsinya apa? Menilai adanya invasi yang awal. Ya, kalau pemeriksaan rutin biasa di lab itu tidak, kalau masih awal-awal itu nggak diketahui apakah ini sudah invasi, sel tumornya udah nyebrang atau belum. Menilai adanya mikrometastasis pada limfonod. Sel tumor kalau cuma satu yang jalan-jalan, nggak pintar dia berbaur, nggak kelihatan kalau dia sel tumor, malah mirip dengan makrofag kadang-kadang. Tapi kalau dia bisa dideteksi dengan marker tertentu, 1, 2, 3, ternyata ada sel, ya dia akan positif dan kita bisa menentukan bahwa itu ada mikrometastasis. Dipakai untuk menilai reseptor hormonal, dipakai untuk menilai proliferasi, angka proliferasi sel tumor, menilai ekspresi onkogen, karena kejadian tumor itu dipengaruhi oleh onkogen, tumor suppressor gen. Dan bisa dipakai untuk mengidentifikasi apakah ini origin dari breast atau dari tumor lain yang datang ke breast atau metastasis. Gitu. Oke. Lanjut. Bagaimana caranya spesimen handling? Ya.
harus diorientasi dengan baik oleh dokter bedahnya gitu. Jangan asal angkat, dia harus memberikan penanda. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang jadi dokter bedah, kalau kirim ke jaringan ke kita itu harus ditandai, harus diinformasikan kepada kita. Ini jaringan apa gitu. Misalnya breast seperti ini, harus ditandai bahwa oh ini kiri, bukan kiri, ya kiri atau kanan, ya. Ataupun kalau nggak diambil kiri kanannya, misalnya ini medial atau lateral, ini atas atau bawah. Tentu saja kita tidak bisa kalau sudah menerima gitu, nggak bisa mengidentifikasi nih yang bagian superior atau bagian inferior. Kalau nggak ada informasi dari kalian. Ya, kemudian saya coba buka join satu. Oke, saya lanjut. Kalau misalnya jaringannya besar, ya, itu harus diinsisi, ya. Kalau dimasukkan dengan begitu saja di dalam larutan formalin, kadang-kadang cairan formalinnya tidak akan sampai masuk ke dalam sehingga ada bagian yang tidak terfiksasi. So never allow large breast specimen to fixative untuk difiksasi tanpa slicing. Tapi kalau di slicing itu harus ditandai bahwa ini bagaimananya gitu ya, jangan sampai terlepas. Next. Nah, untuk persiapan fiksasi jaringan, ya, jaringan diambil, ya, difiksasi langsung dengan formalin buffer dan dikirim ke laboratorium. Next. Ya. Jaringan itu akan dipotong sedemikian kecil 0,5 sampai 1 cm untuk menjaga bahwa untuk memastikan bahwa penetrasi dari cairan fiksasi itu akan merata dan sempurna. Next. Ya, setelah ini akan ditiriskan. Nah, cairan fiksasi itu banyak, tetapi yang mana yang dianjurkan dan seberapa banyak? Yang dianjurkan adalah 5 sampai 10 kali volume jaringan. Ya, cairan fiksasinya ada 10% formalin buffer namanya. Jadi kalau saya tanya jenis fiksasi yang bagus yang direkomendasikan untuk imunohistokimia adalah formalin buffer 10%. Formalin neutral buffer 10%. Ya, enggak boleh ada yang salah lagi kalau ditanya itu. Next. Contoh kalau difiksasi nih, ya. Walaupun ini sebenarnya banyak juga jaringannya yang robek-robek, tetapi coba bandingkan kalau slide berikut yang sama sekali fiksasinya tidak sempurna. Next. Nah, ini fiksasi yang tidak sempurna. Ya, kalian harus treat pasien dengan maksimal. Kalau pasien diambil jaringannya, kalau ada benjolannya paling 1 kali gitu ya, benjolannya itu diangkat. Ya, berarti 1 kali kesempatan kita dapat sampel. Kalau kita membiarkan sampel itu tidak difiksasi dengan baik, ditunda-tunda fiksasinya, maka akan rusak seperti ini. Padahal sampel itu bisa dipakai untuk banyak sekali pemeriksaan lanjutan. Rugi kan, rugi pasien ya, rugi juga kita juga pusing bagaimana mendiagnosanya. Pasiennya juga tidak bisa mendapatkan informasi yang adekuat dari hasil pemeriksaan.
Enggak bisa diulang, mau kalian ulang juga, mau ambil apa lagi, sudah terambil. Beda kalau pemeriksaan darah. Hari ini darah diambil 1 cc, 2 cc, misalnya 5 cc. Besok bisa lagi ambil 5 cc dan tidak berubah, maksudnya tetap sama gitu. Tapi kalau jaringan nggak bisa, jadi ya dari awal harus ditreat, dipersiapkan memang sebelum pasiennya dioperasi untuk persiapan untuk pengambilan jaringan itu juga sudah harus dibuat sedemikian rupa, dipersiapkan lah pokoknya. Ya. Jangan pasiennya saja diurus, jaringannya tidak. Kalian sebagai dokter yang klinik, yang pegang pasien ini pasti akan pusing kalau kita memberikan hasil yang tidak adekuat. Ya, kita tidak bisa memberikan hasil adekuat karena jaringannya juga nggak bagus dari kalian. Mau pergi? Thank you. Ya. Oke, lanjut. Next slide, please. Nah, ini urutan-urutannya gitu. Kalau di laboratorium ya, ketika jaringan, kemudian dehidrasi, dikasih alkohol bertingkat, kemudian silol, masuk parafin, diinkubasi, dan lain sebagainya. Next. Ini adalah proses pembuatan blok parafin, embedding, kemudian setelah di-embed, ya disimpan pada suhu tertentu. Nah, kemudian dipotong dengan mikrotom, disimpan di objek gelas seperti ini. Sekitar 3-5 mikron untuk IHC, untuk FIS, fluorescence inside to have distance sekitar 4-5 mikron. Nah, scoring, interpretasinya itu adalah semi kuantitatif yang saya bilang. Oke. Jadi ada negatif, ada positif 1, positif 2, positif 3. Ini contoh pada HER2. Apa artinya positif 3? Positif 3 inilah yang eligible untuk mendapatkan terapi. Kalau kalian tahu penderita breast cancer itu, ya, berapa, kalau nggak salah harganya 20 juta per ampul ini anti HER2. Dan dia hanya akan positif sekitar 25% penderita. Jadi kalau ada 4 penderita mungkin hanya 1. Jadi perlu diperiksa, karena kalau dia tidak positif, seperti yang positif 3, Anda ada berarti reseptornya untuk apa dikasih, untuk apa diblok anti HER2. Sementara mahal obatnya, pasti setiap obat juga ada efek samping. Oke, itu gunanya. Next. Nah, untuk prognostik faktor, kalau dulu morfologi base, apa morfologi base? Misalnya besar tumor, tumornya sudah menjalar ke kelenjar limfe, kemudian apakah ada ulkus dan sebagainya. Sekarang bukan hanya morfologi base, ya, sudah ke arah molekular base. Kenapa? Karena profil molekuler itu penting untuk penetapan target terapi. Nah sekarang marker apa yang paling penting? Semua marker penting untuk menilai, tapi tidak mungkin kita periksa semua, mahal. Sekali periksa 750.000. Ya. Jadi kalau semua panel mau periksa, ya kesian gitu pasiennya. Lanjut. Nah, contoh breast cancer, kanker payudara dengan gambaran histopatologi yang sama-sama misalnya kita diagnosa bahwa ini adalah adenokarsinoma mama. Itu bisa menunjukkan profil molekuler yang berbeda. Ya. Informasi yang secara tradisional yang tadi hanya morfologi, itu tidak cukup untuk mengakses resiko individual bahwa nanti dia akan prognosisnya seperti ini. Dan ada resiko untuk memberikan terapi pada pasien, ya, jika tanpa informasi yang lengkap. Kalau semua dikasih kemoterapi saja, bukan kemoterapi nggak bagus, kemoterapi dibutuhkan. Tapi sekarang bukan hanya kemoterapi saja yang ada untuk pengobatan. Ada targeted terapi. Apa artinya targeted terapi? Molekul yang diekspresikan oleh sel tumor itulah yang menjadi target. Jadi ada target diketahui. Kalau kemoterapi itu yang menjadi targetnya adalah sel yang membelah. Ya.
sel yang rajin membelah, dianggap bahwa sel tumor rajin membelah, maka akan dijadikan target. Tapi kan yang membelah bukan cuma sel tumor. Oke. Folikel rambut juga termasuk, sel-sel folikel rambut itu termasuk rajin membelah. Jadi ketika makanya menjadi rontok pada penderita cancer kalau dikasih kemoterapi, karena dia tidak hanya menyerang sel tumor tetapi sel-sel yang rajin untuk membelah. Next. Ini tahun 99, udah lama ya. Ini artinya menunjukkan bahwa prognostik faktor pada saat itu untuk standar 1 itu stage, histological type, grade, mitosis, dan IRPR. Ya. Kemudian tahun 2003 dan sampai sekarang itu HER2 bukan lagi pada second line untuk prognostik faktor, tapi sudah pindah ke yang kategori 1. Artinya apa itu menjadi sangat penting. Sorry. Oke, next slide please. Nah, terapi sekarang ada yang konvensional, yang tadi saya bilang itu adalah kemoterapi, ya. Yang molekular targeted terapi, ada molekul yang ditarget yang sudah diketahui dengan marker, sudah dideteksi dengan marker imunohistokimia. Jadi apa bedanya? Tentu saja kalau konvensional yang tadi non selektif, oke, semua jadi ditembak. High morbidity jelas, ya, karena ada efek samping, poor quality of life. Yang molekular targeted terapi selektif, low morbidity dan better quality of life, of course. Next. Nah, prognosis dan terapi berdasarkan profil molekuler itu bisa dideteksi dengan imunohistokimia yang kita pelajari prinsipnya dari tadi. Next. Marker-marker apa yang penting? Banyak marker, tetapi untuk breast cancer, kasih contoh aja breast cancer, IR, PR, HER2, dan KI67 sebenarnya. Tapi ada juga kadang-kadang misalnya dokter bedah meminta 3 ini. Kadang ditambah KI67, kadang tidak. Ya. Apa gunanya? Untuk memprediksi prognosis, untuk menentukan target treatment, target terapi. Kalau IR-nya positif, misalnya tadi estrogen receptor positif, itu disease free survivalnya lebih baik, prognosisnya lebih baik, dia berespon terhadap hormonal terapi related dengan low grade histopatologi. Kalau IRPR positif, dia berespon terhadap hormonal terapi, cathepsin D terkait dengan metastatik potensial. Yang HER2-nya positif, dia termasuk agresif, resisten terhadap kemoterapi, resisten terhadap CMF, hormonal, responsif, berespon terhadap antrasiklin dan anti HER2, dan related dengan histological grade yang tinggi. Kalau P53-nya positif, survival rate-nya tidak bagus, mudah recurrence, muncul kembali, short survival, angka ketahanan hidup rendah, kemudian dia resisten juga terhadap kemoterapi. Next. Ini contoh IR yang negatif, yang tidak ada coklat-coklatnya tadi, karena kita pakai DAB di sini. Next. Itu adalah sel tumor.
Ini yang IR-nya positif, berarti ini layak dikasih hormonal terapi. Next. Ini yang PR-nya positif. Ini juga bisa dikasih hormonal terapi. Next. Dan ini yang HER2 positif, ya. Komplit membran staining. Kan beda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu positif pada inti. Kita harus tahu bahwa marker ini akan mendeteksi protein yang lokasinya di mana. Protein itu bisa lokasi di inti, bisa di sitoplasma, ini bisa di membran. Jadi kalian bisa membayangkan, melihat bahwa ini sebenarnya adalah sel, ya. Dan coklatnya itu berada di seperti melingkari, dan itulah yang positif. Dia berada di membran suatu sel tumor. Next. Karena memang dia adalah reseptor. Oh, thank you. Ternyata selesai materinya. Terima kasih. Masih ada satu materi lagi. Saya coba menggunakan laptop